Saina, sekjen dari komunitas sepeda tua Indonesia. Selamat malam semuanya. Saya nggak bicara tentang sejarah sepeda. Perkenalkan, ini sepeda dengan stang yang lurus dan bengkok pada pegangannya. Ada sebuah sadel dengan kulit yang sangat empuk, besi yang sangat kuat pada zamannya dan sangat elegan. Apabila orang pakai dulu dan sekarang kelihatan gagah. Ya, dahulu sepeda datang di Indonesia dibawa oleh orang-orang Eropa, orang Belanda, Inggris, dan Portugis, sehingga saat itu adalah sebuah kebanggaan bagi para bangsawan untuk mempunyai sepeda. Sehingga banyak foto-foto yang kita temukan adalah foto-foto dengan sepeda. Jadi sepeda dari dulu pun sudah menjadi kebanggaan sendiri. Ya, kita sering temui mungkin di sekitar kita ada sepeda-sepeda dipakai oleh tukang somai, tukang kerupuk, tukang kangkung, atau tukang segalanya. Dan saya yakin dari teman-teman komunitas kami percaya bahwasanya itu adalah sebuah perikatan yang amat sangat ketika bapak-bapak tukang tersebut bersepeda ria dan juga bermanfaat terutama bagi keluarga dan kehidupannya. Ya, itulah sepeda mempunyai keterikatan yang amat sangat bagi para pemiliknya. Ya, perkenalkan juga, kami adalah komunitas sepeda. Ya, banyak orang bilang komunitas ini gila pakaiannya, gila orangnya, dan katanya gila harganya. Tapi di luar itu hanya seberapa kecil yang memungkinkan. Karena pernah ada seorang kawan nanya kepada saya, tolong carikan sebuah sepeda merek TH. Saya bilang, TH itu harganya mungkin hanya 300 sampai 400 ribu, tapi mengapa dicari? Lalu alasan kawan-kawan itu sangat sederhana. Saya ingin punya, Mas, karena dulu waktu kecil waktu SD saya selalu rebutan dengan teman-teman sebaya untuk memarkirkan sepeda dari seorang guru yang saya cintai, dan sepeda itu bermerek TH. Ya, itulah sebuah romantisme terhadap sepeda yang kami anggap adalah sebuah titik awal bagaimana kami semua mencintai sepeda. Dan inilah gambaran dari kelakuan kawan-kawan kami. Ya, ini saat pertemuan nasional di Jakarta, dan di sana dekat stasiun kita kalau kemana-mana ke daerah via kereta. Ya, sepeda juga merupakan objek yang sangat menarik bagi para media. Kadang dengan kelucuan, kegilaan kita kadang-kadang menjadi sasaran empuk bagi para media. Dan kalau Anda boleh tahu, Anda mau tahu, di balik pakaian lucu, pakaian jadul, dan pakaian seragam-seragam seperti ini, sebenarnya kami adalah orang-orang normal yang tiap hari yang kalau boleh percaya tidak, kami semua orang-orang yang memang kepengen penat dari segala kesibukan tiap hari, dan kami pengen lucu pada saat kami bersepeda. Udah, itu aja gitu. Selebihnya ini merupakan romantisme terhadap sepeda. Saking jadulnya, kami pun serba jadul akhirnya. Ketika kalau makan-makan di setiap kesempatan, kacang rebus, ubi rebus, singkong rebus, atau apalah yang sifatnya sederhana menjadi santapan kami setelah bersepeda. Dan inilah cara kami mendapatkan dan menghargai sebuah sepeda. Jadi kami menemukan ini hanya sesekali pada setiap acara-acara sepeda. Jadi kalau teman-teman mencari di toko sepeda, kemungkinan sangat tidak ada gitu. Ya, semua serba bekas, serba jadul, dan ini jujur merupakan peninggalan langsung dari Eropa. Ya, inilah romantisme bersepeda. Tanpa kita sadari, kita pernah punya samar-samar di dalam keluarga kita ada sepeda. Waktu kecil kita pasti punya semangat untuk bisa naik sepeda. Betul tidak, dari saya? Kepingin punya sepeda, lalu belajar dengan amat sangat, terjatuh, bangun lagi, sepeda lagi, dan segala macam. Sehingga tidak sadar kalau kami bersepeda, kadang di sebuah tanjakan kami harus turun, giliran pemakainya harus menuntun sepeda. Dan itulah bagian dari keterikatan sekali lagi antara sepeda dan pemiliknya. Ya, ini salah satu kegilaan kita. Ya, akhirnya kami membentuk sebuah organisasi tingkat nasional, dideklarasikan di Bogor, yaitu Komunitas Sepeda Tua Indonesia setahun yang lalu, yang dihadiri 98 perwakilan klub, dan kini kami sudah mendata ada 471 klub di seluruh Indonesia dengan jaringan internasional seperti di Malaysia dan benua Eropa. Tujuannya apa sih? Inilah bagian dari tujuan kami dalam bersepeda. Yang pertama, teladan kesederhanaan. Bagi kami sepeda adalah media
untuk bagaimana kesederhanaan itu bisa dipandang. Artinya dengan bersepeda kita nggak pernah bisa sok-sokan atau segala macam. Itulah semangat orang bersepeda. Yang kedua, secara lazim kita juga berani membilang kalau bahwa kami adalah sahabat Bumi Sejati. Tukang pempek, tukang apa ini semua tukang-tukang, saya yakin apa disadari semangat mereka juga semangat untuk tidak memakai subsidi biaya negara, semangat tidak berpolisi, dan semangat hidup hemat, sehingga jadikan kita sahabat Bumi Sejati. Ya, kami juga mempunyai tujuan di sini adalah bahasa solidaritas. Dengkul kami yang sering lemah, betis kami yang sudah besar, atau keringat kami yang mencucurkan kesah adalah semangat kita dalam membina kebersamaan. Sehingga ini merupakan salah satu bentuk dari komunitas yang sama-sama bawa keringat. Kami juga punya tujuan, tanpa keringat pasti juga punya manfaat, yaitu berani untuk menjadi sehat. Ya, inilah sebuah fenomena ketika sebuah santai, kecepatan yang tidak sangat cepat, kecepatan yang terbatas, kami pun bisa menyehatkan. Sehingga kelak kami punya tujuan bersama, kami akan kembali bangga berfoto di atas sepeda, berfoto di depan sepeda. Sampai sekarang sepeda itu mudah-mudahan nggak lagi ditaruh rumah, tapi digunakan. Itu ya. Ya, karena dari keterikatan inilah kami mempunyai sebuah moto. Karena hidup layaknya bersepeda, kita harus seimbang dan bertahan